bersiap diri. Belajar satu hal baru lagi untuk menjadi anak mandiri. Gembira saat bangun pagi, mandi dan ganti baju sendiri. Sarapan sehat jangan terlewat agar aku pintar dan kuat. Nah, di sini itulah yang disebut dengan mandiri ya anak-anak. Mandiri itu adalah semua pekerjaan kita belajar untuk mengerjakannya sendiri. Mulai dari mandi, makan atau sarapan, bahkan menggunakan baju pun juga sendiri. Nah, di halaman 42 di sana ada sebuah pertanyaan yang berupa tabel, ada tabel 1. Di sana ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa kalian isi dengan nama kalian sendiri saja. Tidak usah nama teman ya. Coba kalian jujur, kalian tuliskan di sana. Dimana kalau A dalam bentuk jawaban ya, dan kadang-kadang yaitu ditandai dengan B, dan tidak ditandai dengan C. Nah, misalnya pertanyaan yang pertama, bangun pagi. Apakah kalian selalu bangun pagi? Jika iya, beri tanda tik di kolom atau di bulatan yang A ini. Kalau kadang-kadang di B, atau mungkin jika kalian tidak pernah bangun pagi, boleh isi di C. Ya, nanti kalian kerjakan sampai nomor 8. Di sini bisa teacher lihat apakah kalian itu memang sudah menjadi anak mandiri atau belum. Nah, yang kedua, merapikan tempat tidur sendiri. Ketiga, mandi sendiri. Keempat, memakai baju seragam sendiri. Kelima, menyiapkan sarapan pagi sendiri. Keenam, mencuci piring setelah makan. Ketujuh, memakai sepatu dan kaos kaki sendiri. Serta 8, berangkat ke sekolahnya sendiri. Coba dijawab ya, teacher mau tahu. Oke, kita lanjut ke halaman 46. Di sana ada cerita kisah perjuangan teman-teman. Di sana ada beberapa daerah di Desa Batu Busuk, Padang, di Desa Sanghyang Tanjung, Banten, dan di Desa Suro Boyolali. Ini adalah cerita dari anak-anak yang ada di Indonesia ini, bagaimana perjuangan mereka pergi ke sekolah ya. Coba kalian lihat di sini ya. Teacher bacakan, kalian perhatikan. Bagaimana cara kamu pergi ke sekolah setiap hari? Apakah dengan berjalan kaki, bersepeda, naik angkutan umum, naik sepeda motor, naik perahu, atau naik mobil pribadi? Teman-teman kalian punya kisah yang sangat berbeda-beda. Yuk kita baca kisah perjuangan mereka. Namaku Hasan, saya tinggal di Singkil Utara, Aceh. Saya ke sekolah melewati sungai dengan jembatan kayu yang sudah roboh. Nah, kalian bisa lihat nih, masih semangat mereka pergi ke sekolah melewati jembatan roboh. Kalian bisa nggak seperti mereka? Kakinya basah, bahkan hampir jatuh di jembatan itu ya. Lalu yang kedua, nama saya Kirana. Saya tinggal di Desa Perai Bakul, Sumba Timur. Sekolah saya ada di balik bukit. Saya harus mendaki bukit terjal untuk sampai ke sekolah tanpa alas kaki. Sakitnya bisa kalian tahu bagaimana? Berjalan di bukit yang terjal tanpa alas kaki, tanpa sepatu atau tanpa sendal. Pasti sakit sekali ya. Bukit yang terjal itu yang menanjak ke atas. Wah, ini pun perempuan, nama saya Kirana katanya. Hebat sekali dia. Lalu yang ketiga, nama saya Edi. Saya tinggal di Desa Nagari, Kota Nantigo, Sumatera Barat. Saya harus setengah berenang melewati sungai untuk menuju ke sekolah setiap hari. Nah, badannya lihat nih, tenggelam setengah. Bisa nggak kalian seperti mereka? Mungkin disuruh sekali aja sudah tidak mau. Dia setiap hari pergi sekolah tuh begini nak, badannya basah. Harus angkat baju, angkat tas. Wah, perjuangan sekali ya untuk belajar. Lalu yang terakhir, nama saya Siti. Saya tinggal di Desa Suro Boyolali, Jawa Tengah. Saya naik sepeda ke sekolah melewati jurang dengan jembatan saluran air yang hanya dilapisi sebilah papan. Tuh, lihat. Siti ini perempuan ya. Dia naik sepeda begini. Kalau jatuh bagaimana ini nak? Tidak ada pengamannya. Kalau jatuh langsung masuk ke jurang bersama sepedanya. Wah, makanya teacher sebutkan seperti ini, teacher bacakan cerita seperti
lebih dari mereka. Oke? Nah, di halaman 48 bagaimana kalau kita cocokkan bersama-sama ya? Yang A, ini tadi yang Kirana ya, Kirana yang melalui Bukit Terjal, mendaki Bukit Terjal tanpa alas kaki. Tarik garisnya. Oke? Lalu yang kedua ini Edi yang harus melewati setengah badan, berenang setengah badan di sungai. Harus berenang untuk menyeberangi sungai setiap hari. Tarik garisnya. Lalu ini yang melewati jembatan roboh. Nih yang di atas ya. Saya harus menyeberangi sungai dengan jembatan kayu yang sudah roboh. Tarik ke atas. Lalu yang terakhir saya harus naik sepeda dan melewati jurang dengan jembatan saluran air yang hanya dilapisi sebilah papan. Tarik garis ke sebelah kanannya. Oke,